Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad kana lan teman-teman wis ono apa hadzal adabus sami. Iki adab kang luhur, yakni ngalah ono iku sya'nas sahabah. Jadi sikape para sahabat fi majlisir Rasul ing dalam majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu mongko ono sapa sahabat ono iku yuqaddimuna podo lebih mengutamakan sapa sahabat bil hijrati krono nderek hijrah. Jadi sahabat yang ikut hijrah itu termasuk sesepuh yang diprioritaskan, yang mendapat keutamaan. Wabil ilmi lan kelawan ngilmuni. Ngawuh telat, sahabat enggak segera memberi tempat untuk mereka, padahal layak dihormati. Akhirnya terus turun ayat tafasahu, beri tempat longgar buat mereka. Itu bukan berarti sahabat itu enggak mau memberi kelonggaran. Peristiwa itu terjadi untuk memberi pelajaran kepada seluruh umatnya, bahwa sing bener itu orang sesepuh itu tetap diberi tempat prioritas meskipun tekoni telat. Min ahli badrin, saking peserta perang Badar veteran. Fa inna ma sesungguhnya kana ono opo fi'lun nabi ono iku li ta'limin nas kanggo mulang ing para manungso makarimal akhlak, diulang tentang kemuliaan budi pekerti, wa khassatan kelawan khususe ma'a ahlil fadli wal ilmi, akhlak bersama orang-orang yang memang punya kelebihan wal ilmi dan punya ilmu, minal muhajirin, golongan para muhajirin wal ansor, mas, demi membersamai kanjeng Nabi. Berat pengorbanan orang hijrah demi membangun Islam. Layak mereka para perintis as-sabiqunal awalun dalam berbagai majelis, layak mendapat prioritas, yuqaddamun, lebih didahulukan. Ya, itu yang muhajirin, yang ansor enggak kalah pengorbanan. Nabi lek dawuh faqasamuhum. Ya, Nabi suruh mereka berbagi istri, rumah, pekarangan. Jadi untuk sekedar mengkompensasi yang hilang dari sahabat muhajirin, tapi enggak kompensasi full, modal awal lah. Datang di Madinah, sahabat Madinah yang istrinya 2, cerai 1, dinikahkan dengan yang muhajirin. Ansor Madinah punya istri 2, cerai 1. Dan punya istri itu bagi mereka sangat berarti karena biaya nikah mahal. Punya rumah separuh diberikan kepada yang muhajirin. Punya ikor, pekarangan, separuh diberikan kepada yang muhajirin. Bahkan Quran menyebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Ansor itu malah
untuk kepentingan mereka sendiri ngalah. Pun sampean pek pun iki. Kula lek tiyang mriki asli gampang lek golek ngono. Kalau penduduk asli kan tahu peluang-peluang kan. Meskipun ini berikan semua, dia untuk survive kembali itu gampang. Itu sampai wayuk sirun, ngalah. Tidak layakkah sahabat Ansor yang kayak begini juga mendapat prioritas? Sangatlah layak. Ya. Lalu 2 tahun berikutnya Perang Badar. Dan itu berat juga, Mas. Yang berat itu bagi sahabat Muhajirin. Karena kafir Quraisy yang mereka perangi, yang nyerang Madinah. Itu ya teman-teman yang dulu mereka kenal podo Mekah. Si ono kakak, si ono monaan, si ono mingsanan. Bayang no Mas, paten-patenan karo sama mantan dulure dewe. Itu berat sekali bagi sahabat Muhajirin. Beban mental Perang Badar. Uji loyalitas. You lebih walak kemana? Lebih bolo, lebih layak, apa lebih loyal kepada Islam, apa kepada hubungan apa ini, kefamilian atau apa. Yang Islam menuntut cintamu kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi cintamu kepada siapapun. Kalau belum begitu, imanmu belum sempurna. Itu ujian bagi sahabat Muhajirin. Perang Badar bukan hanya ujian fisik. Sehingga Ahlu Badrin, Ahlul Hijrah, Ahlul Ansor itu sangat-sangat dihormati, dihargai. Nabi itu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semua dari as-sabiqunal awalun. Ya. Hijrah ya iya, Perang Badar ya iya. Kalau posisi jadi khalifah kau anggap itu semacam hadiah, kursi empuk, layak mereka menduduki itu. Tapi sebetulnya kayak Abu Bakar, Umar layak menduduki kursi kepresidenan. Ya karena dedikasinya. Sudah nyata terbukti pengorbanannya untuk agama dan negara. Orang kayak begini kalau jadi kepala negara, bukan aji mumpung, Mas. Rasa memilikinya sangat tinggi karena dia ikut berdarah-darah. Maka pembelaannya kepada negara mesti luar biasa. Ya. Sekarang orang kayak Prabowo yang pernah berdarah-darah di Timor Leste, pernah berdarah-darah di Papua, mengalami sendiri, Mas. Maka nasionalismenya sangat tinggi. Ini sekarang lagi rame-rame diejek, disindir sama Singapura, marah. Langsung membuat keputusan ekspor energi ke Singapura dihentikan. Ngenteknya kontrak habis, nggak diperpanjang. Kelabakan Singapura. Ini harga diri bagi dia. Sebetulnya resikonya bagi ekonom yang aji mumpung, yang praktis pragmatis. Indonesia ya dalam bahaya juga ketika menghentikan itu. Kelangan peluang devisa ratusan triliun. Tapi dia ini patriotis, harga diri, pejuang berdarah-darah. Itulah pemimpin itu kalau pejuang, harga diri. Luwe yo ben, soro yo ben, harga diri, Mas. Kalau nanti akhirnya diperpanjang juga, Singapura harus minta maaf dulu.
harus mengerengek-rengek dulu. Harus mau kita yang ngatur. Kayak begitu. Perlunya pemimpin dari kaum Ahlu Badrin, Muhajirin, Ansor, yang ikut soro-soro, berdarah-darah. Ya, ada suatu yayasan. Ketika unit-unit di yayasan itu, kepala sekolah apa-apa, tetap dari anaknya pendiri, itu komitmen perjuangan pengorbanannya masih sangat tinggi. Iki akeh sing ngelunggar, Mas. Nah, kenapa komitmen perjuangannya sangat tinggi? Mereka anak-anak pendiri, tahu betul pengorbanan Abah itu luar biasa. Tanah sekian banyak itu dulu Abah. Membangun miliaran itu Abah. Sehingga ketika mereka itu mimpin jadi kepala sekolah atau apa, sama sekali nggak ingin, nggak tega, nyesep keringatnya Abahnya. Tetap saja semangat perjuangan, ruh perjuangan itu membara. Dan ketika sesekali dipercayakan pada orang lain, aji mumpung juga akhirnya cari keuntungan. Sehingga sekali lagi berintis ya itu layak diperhitungkan. Yang Yayasan Lamongan itu kepala MI bertahun-tahun itu Abah Morotuwo. Nah, suatu saat oleh orang yang sok profesional, ini orang nggak sarjana kok mimpin, nggak bisa, harus diganti. Nggak rumus formalitas, pendekatan legalitas, mirip-mirip NU zaman now mungkin ya. Pendekatannya pendekatan formalis. Akhirnya kayak Abah Morotuwo dianggap nggak layak ini secara aturan memimpin yang karena kebutuhan akreditasi atau apalah. Dipimpin orang lain ya, turun itu mendowngrade lembaga akhirnya. Secara kualitas kepercayaan umat kepada lembaga turun. Itu semangat kepemimpinan pengorbanan juga turun. Harusnya orang itu tidak hanya melihat ijazahnya, nggak hanya melihat selembar kertas ijazah, melihat itu tadi pengorbanan, pengalaman kayak begitu. Saya sebagai orang UIN merasakan betul ketika UIN itu dipimpin oleh perintis kayak Pak Imam Prayogo ya. Asli alumni UIN S1-nya, anak sendiri, putra daerah lah. Dan ikut berdarah-darah, merintis dari Setain menjadi UIN. Biar kami-kami itu yang pernah tak ceritakan, pertama merintis PKPBA, itu benar-benar strategi itu untuk membangun kepercayaan. Setain Malang harus beda dengan yang lain. Kudu iso bahasa Arab. Kami-kami ini pasukannya. Ditor mas. Ini jihad. Makanya di Ma'had ada tulisan wajah itu. Itu semangat PKPB awal itu. Ada tulisan neng watu ya. Wajah itu kami-kami. Terus di dekat kantor pusat itu ada galian, dicarikan tanah dari Wali Songo dikubur di situ. Lagi-lagi juga dicari inspirasi perjuangannya, keikhlasannya. Dan benar, jadi saya awal nikah,
kalau nggak salah gaji itu 75.000 satu bulan itu. Kadang terima gaji itu tanggal 90, tanggal 100 lebih. Dan nggak boleh protes, tetap semangat ngajar. Karena nawa itu berjuang. Sempat ada yang kasak kusuk, protes atas keadaan keuangan seperti itu. Sampailah ke telinga Pak Imam Prayogo. Rapat mas. Rapat. Ayo, siapa tadi? Saya dengar. Ada yang bilang begini, gajinya begini. Silakan maju. Anda tak beri modal. Kalau memang orientasinya duit, tak pecat dari setain. Sana kerja di bedak di Noyo sana. Kamu nggak pantas jadi guru. Berbaju guru, bermental makelar kamu. Dia menunggu Pak Imam ngetor. Kamu nggak layak jadi dosen. Dosen apa? Berbaju dosen, bermental makelar. Buktinya orientasinya duit. Saya sendiri masih dapat tambahan tugas. Karena para mahasiswa banyak yang bisa bahasa Arab akhirnya. Nah Pak Imam dan kawan-kawan kan dulu jurusan bahasa Inggris. Pak Prof. Turmudi jurusan matematika. Orang umum nggak bisa bahasa Arab. Pak Prof. Muji jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kepingin bahasa Arab juga karena nggak elok mahasiswanya iso bahasa Arab. Dosennya nggak iso bahasa Arab. Akhirnya ada sekitar 5 orang, 6 orang ngumpul di ruangan depan. Selesai PKBPA jam 8 itu, saya dapat tambahan tugas lagi. Semacam mengkursus dosen-dosen itu. Sampai bisa bahasa Arab. Pak Imam itu bisa bahasa Arab. Kayak begitu. Jihad mas. Nah, ketika rektornya para perintis itu, semangat pengorbanan tetap luar biasa. Tidak adi mumpung. Perkembangan berikutnya, UIN berkembang. Banyak dosen doktor baru masuk mengajar di UIN. Ya diterima karena kebutuhan. Tapi mereka bukan putra daerah. Ya kuliah di luar, bla 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 bla, doktor. Lalu ngajar di UIN. Ketika kadang dekan dari yang kelompok ini, itu sekali lagi sok profesionalis, tapi tetap saja kadang kentara nyari keuntungan itu. Enggak salah kalau Islam memberikan prioritas kepada ahlu badrin, muhajirin dan ansor. Dan kalau sama nanti jadi ketua yayasan, lalu siapa yang layak diamanati jadi kepala SMP, SMA, itu jangan semata-mata karena kepintarannya, tapi mohon dipertimbangkan dedikasinya, ya, semangat berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Islam juga sekarang pondok-pondok salaf, NU lah, itu tetap eksis, survive, dalam banyak hal menang. Itu ya karena masih terus tawarus, saling mewarisi semangat juang ini. Pondok-pondok gajinya nggak seberapa mas. Tapi ndelalah, alumni-alumni itu diminta ngajar dengan gaji kecil. Ya mereka dengan senang hati. Masih dipercaya Mbah Yai. Bantu-bantu khidmah di pondok. Dan mereka mau, karena selama mereka mondok juga melihat langsung. Mbah Yai ngajar nggak pernah minta bayaran. Ya, bahkan banyak berkorban Mbah Yai. Mereka mendapat contoh itu langsung bertahun-tahun. Sehingga kalau setelah mereka alim, dimintai tolong Mbah Yai punyai bantu ngajar. Dengan bisaroh kecil sekali ya sangat gembira. Namanya direktur ya profesional. Saya bekerja seperti ini,
dengan waktu seperti ini, target seperti ini, hak kami sekian. Itu namanya profesional. Alumninya bertahun-tahun melihat praktek seperti itu. Bahwa direktur direksi itu digaji karena profesinya. Dicontohi seperti itu. Ketika alumni itu lanjut ke Al-Azhar, balik, diminta ngajar situ, ya minta profesional. Alumni pun minta gaji tinggi. Ya, satu sisi profesional itu baik, tapi di sisi lain ya kayak begitu. Ya, ini lembaga-lembaga kita deso-deso nggak ada anggaran jalan karena ada semangat juang dimulai dari kiainya, ditiru alumninya. Ada timbal balik itu tadi. Setiap kali ada penelitian skripsi tesis kesini tentang manajemen pendanaan atau apa, ya nggak kita jawab. Lu ini pondok salaf, Mbak. Sembarang ya sak melaku-melakune ngono tok. Semen kok tanya bagaimana memanage keuangan. Ya prosomu iki lembaga opo? Ya, lembaga profesional, masuk harus bayar segini, kalau nggak bayar segini kena sanksi. Ya. Lalu dipastikan setiap bulan uang masuk sekian, kalau pengeluaran sekian di menit begitu rapi. Prosomu iki opo? Namanya pondok di mana-mana ya sak melaku nih. Saya mulai hari Sabtu malam minggu, Sabtu zuhur itu ke Mas Mikdad takziah. Amblas ke kantor DPW PKB rutinan pada maghrib. Amblas ke Seragen pengajian. Amblas ke Banjarnegara. Sorenya ke Temanggung. Besoknya ke Brebes 3 titik. Balik ke Wonosobo. Kan gitu rutenya itu. Dari Wonosobo langsung ke Sabilillah, baru pulang. Terus tentu dapat bisyarah. Total ada 30-40 juta dari banyak titik. Langsung Zulfi bilang, Pak Lawi minta, ya amblas semua Mas. Ya, itulah perintis Mas. Kalau nggak punya semangat juang, stres Mas. Kesel riwa-riwi. Pengajian sampai suara nentek. Setelah Allah memberikan rezeki sekian banyak, tahu-tahu lenyap dalam hitungan menit. Terus dilalah berbarengan. Pak Lawinya minta yang borong masjid itu, yang tanah belakang yang untuk itu, untuk silat-silat apa itu, harusnya kita nyicil menuju pelunasan itu sekitar Juni. Tapi beliau butuh untuk apa itu terus minta sekitar 350. Wah lah tekonti. Akhirnya amat sangat terpaksa ya SK dosen. Ben pinter di sekolah nih Mas. Kayak begitu itu kami itu. Ya berjuang. Kalau dari kami nggak ada kepedulian, ya sebuah alam bisa ya. Tuh sekali lagi, dulu mereka yuqaddamun, didahulukan, diprioritaskan. Karena perang Badar berarti pahlawan. Terus karena hijrah, karena ilmu. Kita kepingin juga situasi NU itu juga berubah kembali seperti dulu. Bahwa orang itu layak jadi ketua ranting MWC, PC, PW. Meskipun nggak punya selembar pun kertas pengkaderan PKBNU, ijazah apa, sertifikat apa.
Tapi real, perjuangannya nyata, pengalaman lapangannya nyata, kontribusinya nyata, hasilnya nyata. Mereka jadi ketua MWC sukses. Membangun ini, memajukan ini. Jadi ketua PC sukses. Dipercaya dari wakil ketua PW sangat sukses. Ini melebihi selembar kertas PKPNU. Ini melebihi selembar kertas MK. Lalu datang era baru, nggak bisa. Karena nggak punya sertifikat. Aduh. Kok malah koyo ngene iki piye? Ya, kami tahu betul. Kayak Gus Salam, pengorbanannya luar biasa. Dan kapasitas kepemimpinan, pengaruhnya sebagai cucu pendiri juga YB-Sri luar biasa. Tapi dihadapkan pada realitas entah karena apa, nggak lulus pengkaderan, nggak mendapat selembar kertas lulus pengkaderan, mulai PKPNU, MKNU. Dia saat bersama kami jadi koordinator tim pengkaderan. Tapi ketika NU dipimpin orang lain, dia nggak diluluskan. Jadi sukses jadi koordinator pengkaderan. Tapi nggak lulus, nggak mendapat sertifikat. Itu yang nggak beres mananya. Nah orang kayak begini kalau dihadang oleh aturan, diportal oleh aturan yang kayak begitu, terus nggak boleh mimpin NU. Yang rugi kan warga NU. Ya, orang sebagus itu kena portal. Gus Kausar, Gus Fahim, saya tahu betul kapasitasnya luar biasa. Tapi yang nggak lulus, nggak megang sertifikat pengkaderan. Saya nggak yakin Gus Bahak pun megang sertifikat. Tapi akankah kita mengatakan Gus Bahak nggak sah menjadi pengurus hanya karena selembar kertas? Ya, saya juga yakin Mbak Yehuda Ploso itu nggak punya sertifikat PKPNU. Lah sopo sing wani mem-PKPNU Mbak Yehuda Ploso, Gus Bet Langitan. Ya, apa akan kau terapkan peraturan kaku? Nggak boleh. Harus ikut apa yang ngunusin. Ini loh mas, ada contoh dari Islam. Ahlu Badrin, Muhajirin, Ansor, dan yang berilmu. Ya, BE sama nanti jadi ketua PBNU. Iki cekelonu iki. Jangan terlalu pakai pendekatan formalis. Ternyata untuk menghadang orang atau memasukkan orang hanya berdasarkan ketidaktulusan, like and dislike. Sehingga ketika SDM-nya dalam tanda petik di bawah standar, semangat juangnya di bawah standar, pengorbanannya di bawah standar, itu meskipun punya ilmu bermasalah. Apalagi semangat juangnya nggak punya, plus pengalaman, ilmu kurang, ya wis. Wallahu a'lam bishawab lek ngono. Dan pengalaman kami di lapangan itu mending merekrut orang yang punya semangat juang tinggi, pengorbanan tinggi, meskipun rodok bodoh didik. Wah itu nggih kongkon-kongkongan budal tok wis. Urus iki Mas, nggih siap. Ngono tok. Tapi njaluk diwuri dhisik engko ngene carane, nggih siap. Daripada ngongkon wong pinter tapi kakean perhitungan. Orang-orang yang dalam tanda petik sekarang entah karena apa ada di luar kepengurusan, itu orang top mas. Ki Ma'ruf Amin ada di luar kepengurusan, harus keluar mundur dari Rois Am hanya karena jadi wapres. Padahal nggak berat sebetulnya kita mengadakan munas bersepakat untuk Rois Am karena kealimannya nggak apa-apa jadi wapres pun.
Toh kita akhirnya dihadapkan pada kenyataan. Gus Ipul misalnya sekjennya tetap jadi wali kota ya nggak apa-apa. Tetap jadi menteri ya nggak apa-apa. Salah satu wakil ketua dari perempuan, Bu Khofifah tetap jadi gubernur ya nggak apa-apa. Tapi ketika dahulu Ma'ruf Amin jadi wapres haruskan mundur. Saya nggak tahu itu memang ketulusan menegakkan aturan, apa itu intrik dari satu atau dua kelompok. Ya, yang pada akhirnya hari ini orang top kualitasnya itu di luar struktur. Ya, Mbak Yehuda kurang apa mas kualitasnya. Buya Muhtadi, Dimyati Pandeglang kurang apa kualitasnya. Profesor K. Said Akil kurang opo. Dr. Manarul Hidayat macannya Aswaja Jakarta kurang opo ya. Terus Ye Sukron Makmun, lalu Ye Subhan Brebes, pondoknya banyak, ada sekitar santrinya 15.000. Karang kitabnya juga banyak. Kalau dua pondok plus ngarang kitab, nggak diragukan kealimannya. Di luar struktur. Ya, di Jawa Timur sosok Gus Salam, Gus Kausar, Gus Fahim, juga di luar struktur. Ya, yang dari Lirboyo misalnya Gus Zamzami. Wah, eman mas. Eman kapasitas kayak begitu nggak dipakai ya. Di Muhammadiyah itu semangat merekrut orang top itu tetap ada dan nggak peduli meskipun mereka beda dengan ketua umum demi membesarkan Muhammadiyah ya. Para profesor, doktor, potensi-potensi itu dihimpun sehingga personil di PP Muhammadiyah itu kalau zaman ngunduh di Google melihat personilnya banyak mas, profesor, doktor. Sekjennya sekarang jadi Mendiknas itu, Profesor Mukti. Itu sebetulnya kalau dilihat agak sedikit bisa dicurigai, ya layak dicurigai. Wong dia dari Kudus, dulunya Ma'arif NU. Ya kalau kita main curiga-curiga, like and dislike, nggak bisa dia jadi sekjen. Ini patut dicurigai ini. Dulu latar belakangnya Ma'arif NU, bisa didepak dia. Tapi bagi Muhammadiyah timbang kelangan potensi luar biasa. Daripada menuduh mencurigai mending tetap menghimpun kekuatan. Ya. Sekjennya saja profesor doktor. Sehingga ketika pemerintah butuh kontribusi NU maupun Muhammadiyah, akhirnya Muhammadiyah dapat posisi amat sangat strategis. Mendiknas mas. Membawai berapa juta guru itu dan PNS seluruh Indonesia, membawai ribuan lembaga, mengelola dana ratusan triliun, yang dari kader NU ya jadi menteri juga, tapi ya jangan dibandingkan dengan Diknas mas, jauh baina sama wasumur minyak ya. Tugasnya bagi-bagi sembako, bagi bantuan. Yang dananya paling-paling hanya 2 triliun. Enggak banyak. Sementara yang Diknas itu sampai ratusan triliun. Kewenangannya enggak banyak. Mengangkat, memberhentikan, memutasi pejabat yang jumlahnya enggak banyak. Satu Pemda begini. Itu yang di Diknas. Guru TK negeri, guru SD negeri, guru SMP negeri, guru SMA negeri, plus pejabat strukturalnya,
Itu satu Pemda bisa 3.000 lebih. Guru seluruh SMP, SD, macam-macam. Nah pegawai sosialnya, sak Pemda itu paling ya wong 5, wong 10. Ya itulah. Dulu NU sempat dapat mendikti Prof. Nasir yang dari Ngawi itu ya. Terus keluarga Sarang juga apal Alfiyah. Wah, bangga mas kader NU jadi mendikti. Lalu diambil oleh Prof. Muhajir ketika itu. Mantan rektor Unmu. Meskipun Pak Muhajir ini amaliannya wiritan tahlilan, manakiban, karena kadang bersama saya manakiban. Anaknya juga temannya Mbak Mila, disabilillah. Dia orang Muhammadiyah, rektor Unmu, tapi anaknya di sekolah Ma'arif NU. Itu oleh Muhammadiyah tetap direkrut, nggak dicurigai. Nah, gitu di Muhammadiyah itu semangatnya masih semangat golek bolo. Ya, nggak apa-apa tak omong ini pengalaman buat sampean calon pemimpin ini. Ya, ini inspirasi. Al-Fatihah.